Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Di video kali ini saya mau mentutorialkan bagaimana cara penggantian rantai kamrat, yang dimana motor ini suaranya sangat kemeroyok sekali ya, atau kemeracak sekali. Pertama-tama kita buka dulu untuk di bagian bak magnetnya menggunakan kunci T8 ya. Supaya lebih cepat kita menggunakan impact ya. Nah, jangan lupa untuk penutup gear depannya itu kita buka juga ya, karena disitu ada pengunci atau klem daripada kabel spool dan juga kabel pulsernya. Berikutnya langsung saja kita buka untuk bagian bak magnetnya seperti ini ya. Nah, kita kesampingkan, itu sudah cukup. Kemudian kita beralih di bagian atas, yaitu di bagian tutup nokennya itu kita buka menggunakan kunci T8 sama ya. Kemudian kita cungkil seperti ini supaya terlepas. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mau cek dulu untuk di bagian setut kamratnya, nah atau setut tensioner ya. Ini kita menggunakan kunci L5. Nah, di sini kenapa kita buka dulu? Nah, di sini kita mau memastikan bahwasanya seberapa molor sih rantai kamrat punya motor ini, apakah masih aman atau tidak. Nah, kemudian tuh ya, kita cek ya, itu sangat mepet, yang seharusnya dia nonjok keluar itu di bagian keluar itu ada sekitar 1 sentian daripada dasar bloknya itu ya. Nah, kemudian faktor yang kedua atau fungsi yang kedua, kita mau cek juga untuk setut kamratnya itu apakah berfungsi secara normal atau tidak. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian di sini kita mau topkan dulu. Untuk top magnetnya itu sudah top. Kemudian bisa dilihat ya, untuk nokennya di bagian atas itu sepertinya kamrat ini sudah loncat sekitar 1 mata atau 2 mata ini ya. Sepertinya ini loncat 1 mata ya. Nah, ini jelas-jelas ini ya, motornya sudah tidak bisa lari. Kemudian langsung saja kita bongkar untuk bagian gigi timing bagian atas menggunakan kunci shock 10 atau kunci T10 sama saja ya. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita beralih di bagian bawah ya teman-teman. Kita mau lepas di bagian magnetnya. Pelepasan magnet ini menggunakan kunci shock 14. Usahakan menggunakan impact ya supaya lebih cepat. Nah, kemudian untuk proses pelepasan menggunakan tracker magnet di sini, itu murnya itu kita cukup kendorkan. Untuk bautnya itu kita cukup kendorkan ya, supaya dia untuk penahan drat daripada tracker magnet ini. Nah, untuk tracker magnetnya kita menggunakan nomor 3 ya teman-teman. Tekiro yang tipe 3. Jadi beda merek, beda tipe ya. Nah, jadi di situ. Kemudian kita lepaskan seperti ini. Ternyata ini tidak terlalu sulit ya untuk melepas magnetnya. Kemudian ini sudah terlepas untuk gigi kamratnya, untuk rantai kamratnya, dan untuk magnetnya sudah terlepas. Kemudian kita buka yang baru, dan di sini kita mau cek seberapa molor ya rantai kamrat ini, sehingga sampai bunyinya kemerayak ya. Di situ ada lebih panjang daripada yang lama, itu sekitar 2 milian. Nah, meskipun hanya 2 mili, tapi kalau rantai kamrat ini sudah sangat molor ya teman-teman. Itu bisa dilihat pengecekannya, yaitu tadi dengan menggunakan setut kamratnya itu. Kalau sudah mentok di blok pistonnya, di bloknya untuk setut kamratnya itu sudah menandakan bahwasanya kamrat ini sudah waktunya ganti ya. Nah, kalau nggak diganti untuk tipe kamrat seperti kupu-kupu ini, itu pasti nanti akan mudah loncat ya, berbeda menggunakan tipe kamrat yang masih menggunakan tipe rantai atau GL100. Nah, untuk pemasangannya yang perlu diperhatikan yaitu di bagian bawah itu sepi askrek itu harus menghadap ke atas ya, lurus. Kemudian di bagian gigi timingnya di bagian atas itu juga ada garis itu lurus di antara sambungan antara silinder blok dan juga sambungan silinder kop itu dengan penutup kopnya itu harus lurus, atau kalau bisa menjadi patokan itu lubang baut daripada kamrat itu harus lurus naik ke atas ya. Jadi tidak boleh geser nyamping ke depan maupun ke belakang ya. Nah, jadi saya rasa paham lah teman-teman semuanya ya. Nah, itu beberapa kali saya menggoyangkan di bagian krukasnya itu untuk meyakinkan daripada top magnet itu jangan sampai meleset ya. Karena kalau meleset
yang bagian bawah, yang di atas itu sudah pasti meleset juga ya. Nah, seperti ini. Kalau kurang geser ya tinggal kita cudik-cudik menggunakan obeng min itu tuh ya, kita beberapa kali, kemudian kalau sudah yakin kita getok masuk ke dalam, dan juga perhatikan lubang bautnya di bagian atas itu sudah harus lurus ya. Nah, di sini untuk magnetnya kita pasang dulu ya di bagian bawah, itu jangan sampai meleset untuk spin magnetnya ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita kencangkan untuk bagian magnetnya menggunakan kunci sok 14, kemudian yang di bagian atas itu menggunakan kunci sok 10 atau menggunakan kunci T10, sama saja ya. Pada intinya kita kencangkan ya teman-teman supaya tidak loncat lagi. Kemudian kita cek lagi apakah memang benar-benar top ya teman-teman, karena ini kalau nggak top itu pasti akan berakibat fatal, bisa-bisa. Nah tuh ya, ini kita mau cek di bagian tensionernya, itu sudah muncul dari dasar bloknya itu di kisaran 1 cm. Kemudian untuk proses pemasangannya supaya lebih gampang, kita kunci dulu atau kita mendemkan setutnya itu menggunakan menggunakan obeng min kecil. Kita kencangkan searah jarum jam itu sampai kunci, ditekan sedikit, kemudian tuh kan ya, itu bisa nempel di bloknya. Kemudian di bagian bautnya kita pasang lagi menggunakan kunci L5, bagian atas dan bawahnya itu sampai kencang ya, karena kalau nggak kencang itu rawan rembes dari situ ya teman-teman. Nah, kemudian kita putar lagi untuk setelannya itu berlawanan jarum jam ya, supaya dia otomatis jepret atau otomatis menekan ya. Nah, supaya rantai kameranya kencang. Kemudian jangan lupa ditutup lagi. Terus di bagian gigi nokennya atau tutup nokennya itu kita pasang, bagian atas kencangkan menggunakan kunci T8. Kemudian yang bagian bawah itu yang perlu diperhatikan adalah packingnya ya teman-teman. Nah, kalau memang packingnya itu putus ya kita ganti saja yang baru, tapi di sini nggak putus ya. Ini kita kasih lem tipis-tipis ya, nggak apa-apa. Yang terpenting itu adalah ketika di bagian packing kopling itu wajib ganti. Jadi itu berkaitan dengan jalur oli nantinya ya. Nggak boleh kita pakai lem di bagian jalur di bagian packing kopling, itu nggak boleh. Kemudian kita kencangkan lagi untuk bautnya, bagian magnet di sini. Kemudian di bagian kabelnya, klem-klemnya ini kita kencangkan lagi menggunakan kunci T8 supaya untuk mempercepatnya kita gunakan impact. Kemudian kabel netralnya jangan lupa disambung lagi ya, nanti kalau nggak disambung bisa nggak hidup lampu netralnya. Kemudian dibersihkan lagi apa yang perlu dibersihkan, dan juga kita langsung saja tutup lagi untuk penutup gear depannya ini ya, ini menggunakan kunci T8 ya.